Mongol, stand up komedian paling mahal di Indonesia. Maaf, bukan itu maksudnya. Ini adalah salah satu kata yang dulu bikin raja-raja di seluruh dunia gemetar ketakutan. Saya pun ikut gemetar. Belum sarapan. Pasukan tempur mereka itu mimpi buruk yang nyata buat lawan-lawannya. Dalam catatan sejarah, Kekaisaran Mongol disebut sebagai salah satu imperium terbesar yang pernah ada, menguasai 16% daratan bumi. Entah siapa yang itu. Bayangin deh, wilayah kekuasaan mereka itu membentang dari Korea Selatan sampai Polandia. Kamu nggak tahu kan itu di mana? Tentu aja pencapaian gila ini nggak lepas dari sosok pemimpin mereka yang super legendaris, Kongguan. Cakra Khan. Maaf, salah lagi. Maksudnya Genghis Khan. Ya, Genghis Khan. Berkat otak cerdas dan strategi perangnya yang gak masuk akal, dia berhasil menyulap bangsa Mongol yang tadinya cuma pengembara di padang rumput, jadi bangsa penakluk yang disegani dunia. Tapi ada satu fakta menarik yang mungkin bikin kalian kaget. Aduh, kaget. Sekuat-kuatnya Mongol, mereka ternyata pernah dipermalukan habis-habisan oleh leluhur para tukang bangunan terbaik di Indonesia sebelum akhirnya kekaisaran mereka runtuh. Penasaran gimana ceritanya? Enggak? Ya udah, pura-pura penasaran aja. Yuk kita mundur ke masa lalu buat lihat seberapa mengerikannya kekuatan Mongol ini. Cerita ini bermula di abad ke-10. Waktu itu nenek moyang bangsa Mongol, bukan pelaut, masih terpecah-pecah jadi suku-suku kecil. Hidup mereka keras. Sering perang antar suku cuma buat bertahan hidup atau memperluas wilayah. Seperti ormas. Singkat cerita, di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang anak bernama Temujin. Kehidupannya berat banget, guys. Ayahnya, seorang kepala suku bernama Yesugei, tewas diracun oleh suku Tatars, Gokils. Setelah ayahnya meninggal, Temujin bukannya jadi penerus, malah dibuang sama sukunya sendiri. Bayangin, dari anak kepala suku, dia jatuh miskin, menggelandang, bahkan sempat jadi budak selama bertahun-tahun. Cocok banget jadi cerita deracin. Tapi Temujin ini mentalnya baja. Dia nggak nyerah. Dia berhasil bangkit, mengumpulkan pengikut, dan beraliansi dengan saudara angkatnya, Jamuka. Tuh kan, deracin banget. Awalnya mereka kompak banget. Tapi lama-lama pecah kongsi karena beda prinsip. Jamuka lebih pro kebangsawan. Wah, termul ini. Sedangkan Temujin percaya kalau siapa yang jago, dia yang layak memimpin. Nggak peduli dari suku mana asalnya. Meritokrasi, bos. Ideologi Temujin ini bikin dia dicintai banyak orang. Akhirnya, perang saudara nggak terelakkan. Dan tebak siapa yang menang? Iya, Temujin. Di tahun 1206, setelah berhasil menyatukan seluruh suku di padang rumput, Temujin resmi diangkat menjadi pemimpin tertinggi dengan gelar yang bikin merinding. Genghis Khan? Ya, Genghis Khan. Di bawah komando Genghis Khan, Mongol bukan lagi sekedar gerombolan penjahat berkuda. Mereka bertransformasi jadi mesin perang yang sangat disiplin. Genghis Khan membagi pasukannya jadi unit-unit kecil yang super solid. Aturannya ngeri. Kalau satu orang kabur, satu regu dihukum mati. Ini bikin loyalitas mereka nggak main-main. Korban pertama keganasan mereka, siapa lagi? Suku Tatars, yang dulu ngeracunin bapaknya, Gokils. Genghis Khan membantai para pemimpin Tatars dan merekrut rakyat biasanya jadi tentara. Setelah itu, mata Genghis Khan tertuju ke dinasti-dinasti di Cina seperti Xia Barat, Xia Maneh, dan dinasti Jin. Tembok besar Cina yang legendaris itu
ditembus sama mereka. Strategi mereka tuh licik banget. Salah satu teknik andalan Mongol adalah pura-pura kalah. Jadi mereka bakal mundur, mancing musuh buat ngejar sampai formasi musuh berantakan. Terus, bam! Pasukan Mongol bakal balik arah dan ngebungkus musuh yang udah kepancing. Nggak cuma di Cina, mereka juga bergerak ke barat, ke wilayah kekaisaran Islam di Khwarezmia, sekitar Iran dan Asia Tengah kalau sekarang. Mungkin. Awalnya Genghis Khan mau dagang baik-baik. Dia kirim karavan dagang ke sana. Gubernur di sana malah nangkap dan ngebunuh utusan Mongol karena dituduh mata-mata. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup gubernur itu, maju jadi calon presiden. Genghis Khan ngamuk. Dia kirim ratusan ribu pasukan, ngehancurin kota-kota di sana sampai rata dengan tanah. Gubernurnya ditangkap dan dieksekusi dengan cara yang super sadis. Matanya dituang perak cair. Pelajaran penting, jangan pernah cari gara-gara sama Genghis Khan. Ya, Genghis Khan. Setelah Genghis Khan wafat di tahun 1227, teror Mongol nggak berhenti. Kekuasaan dilanjutin sama anak dan cucunya. Salah satu yang paling terkenal adalah cucunya, Kublai Khan. Ya, Kublai Khan. Nah, Kublai Khan ini yang akhirnya berhasil menaklukkan seluruh Cina dan mendirikan dinasti Yuan. Dinasti ini ambisius banget, pengen jadi penguasa dunia. Tapi di masa tuanya, Kublai Khan mulai depresi dan sakit-sakitan. Buat ngalihin rasa sakitnya, dia butuh kemenangan baru. Jadi presiden ke-8. Matanya tertuju ke selatan, ke kepulauan tropis yang kaya raya. Tebak? Nusantara. Target utamanya adalah kerajaan Singosari di Jawa, yang waktu itu dipimpin Raja Kertanegara. Kublai Khan kirim utusan bernama Mengki lah pokoknya itu. Minta Singasari tunduk dan bayar upeti. Reaksi Kertanegara gokil abis. Dia nggak cuma nolak, tapi dia melukai wajah si utusan. Ada yang bilang hidungnya dipotong-potong sebagai tanda tantangan. Katepumu nang dimas. Kublai Khan yang merasa terhina langsung nyiapin armada besar buat nyerang Jawa. Dia pikir ini bakal jadi penaklukan yang mudah. Tapi Jawa sama Mongol jaraknya kan jauh ya. Pas ribuan pasukan Mongol sampai di Jawa tahun 1293, situasi politik di Jawa udah berubah total. Kertanegara ternyata udah tewas, dikudeta oleh Jayakatwang dari Kediri. Disinilah muncul tokoh cerdik bernama Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Raden Wijaya ini pinter banget. Dia ngelihat kedatangan Mongol bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk ditawari jadi agen asuransi. Raden Wijaya pura-pura menyerah dan mau tunduk sama Mongol. Dia bilang, "Ni hao ma, xing xiao yi, yin xing wa oh." Bukan seperti itu. Dia bilang, bantu saya dulu dong ngalahin Jakatwang yang udah bunuh mertua saya. Nanti kalau menang, saya bakal tunduk sama kalian. Pasukan Mongol yang buta peta politik Jawa setuju aja. Mereka gabung sama pasukan Raden Wijaya buat nyerang Kediri. Dengan kekuatan gabungan ini, Jayakatwang berhasil dihancurkan dengan mudah. Nah, disinilah plot twist-nya terjadi. Pasukan Mongol yang udah capek abis perang, lagi euforia kemenangan, lengah. Raden Wijaya pura-pura minta izin balik ke markas buat nyiapin upeti. Tapi bukannya bawa upeti, dia malah bawa pasukan siap tempur buat nyerang balik Mongol. Pasukan Mongol yang lagi asik nongkrong, mabuk kemenangan, kaget setengah mati. Mereka diserang tiba-tiba, dikepung dan dibantai. Sisa-sisa pasukan Mongol yang selamat lari terbirit-birit ke kapal
dan kabur dari Jawa. Itu adalah kekalahan yang memalukan banget buat Kekaisaran Mongol. Pasukan yang ditakuti di Eropa dan Asia ternyata kena prank dan keok di tangan Jawir. Setelah Mongol pergi, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang nantinya bakal jadi imperium terbesar di Nusantara, Majapahit. Setelah kegagalan di Jawa dan kematian Kublai Khan, Kekaisaran Mongol pelan-pelan mulai redup. Perebutan kekuasaan antar saudara bikin kekaisaran ini pecah belah. Dan sejarah mencatat, sekuat apapun pasukan asing, mereka nggak pernah benar-benar bisa menaklukkan Nusantara berkat kecerdikan leluhur kita. Keren banget nggak sih? Yoi, subscribe.